Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari bab 1. Di video ini kami akan membahas materi bab 6 yaitu sistem moneter dan proses penciptaan uang. Untuk materi yang pertama yaitu bank sentral dan sistem perbankan. Pada dasarnya, pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia. Adapun tugas bank sentral atau Bank Indonesia yakni membuat dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sebab sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat, dan mengatur serta mengawasi perbankan, sebab pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk mengatasi resiko dan biaya krisis sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Sementara itu, wewenang Bank Sentral atau Bank Indonesia yaitu kewenangan untuk membuat kebijakan moneter, menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum, bank umum, pembiayaan atau kredit, serta target moneter dengan menghitung tingkat inflasi di Indonesia, mengendalikan moneter pada operasi pasar terbuka di pasar uang, kewenangan mengatur sistem pembayaran, menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran, mengawasi penyedia jasa sistem pembayaran, membuat dan memberi izin atas penyelenggara sistem pembayaran, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan, membuat dan menetapkan peraturan perbankan di Indonesia, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan dan mencabut izin terhadap kelembagaan dan aktivitas usaha dari sebuah bank, mengawasi bank sebagai sistem perbankan. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan, bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan disebutkan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Jenis lembaga perbankan menurut fungsinya dibedakan ke dalam bank sentral, bank umum, dan bank asing. Tugas dan fungsi bank. Pengaturan tata perbankan di Indonesia sesuai jiwa makna ketetapan MPRS nomor MPRS 1966 pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Macam-macam peranan bank. Yang pertama, peranan bank di dalam negeri, di luar negeri, dan di dalam dunia usaha. Sistem informasi pelaporan bank kepada Bank Indonesia.
Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM, Sektor Perbankan Bank Indonesia (SPBI). Jika digabungkan jadi SIM SPBI. SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Tujuan dari penerapan SIM SPBI adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Mekanisme penciptaan uang. Dalam mekanisme penciptaan uang terdapat 3 pelaku penciptaan uang, yaitu otoritas moneter, bank umum, dan sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut saling bersinergi sehingga demand dan supply berada pada keseimbangan yang diinginkan, di mana otoritas moneter sebagai pencetak uang kartal, bank umum sebagai pencipta uang giral, sektor swasta domestik sebagai pengguna dari uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum. Otoritas moneter dalam hal ini disebut dengan bank sentral sebagai lembaga independen mengatur peredaran uang yang dicetaknya. Hanya pada bank sentral uang kartal diciptakan yang nantinya uang tersebut didistribusikan ke bank umum dalam bentuk uang kartal oleh bank umum. Diubah lagi bentuk uang kartal tersebut menjadi uang giral yang berbentuk tabungan giro dan saving deposit. Uang tersebut nantinya akan disalurkan ke sektor swasta domestik. Dari bentuk uang inilah yang disebut dengan uang inti atau uang primer. Dengan kata lain, uang primer adalah uang kartal yang dipegang bank umum dan masyarakat umum ditambahkan dengan saldo rekening giro milik bank umum dan masyarakat di Bank Indonesia. Jika dilihat dari neraca otoritas moneter, dapat dilihat bahwa pasiva adalah jumlah uang primer yang beredar dan sebelah aktiva adalah faktor-faktor yang mempengaruhi uang beredar. Penciptaan uang oleh bank umum hanya dalam bentuk uang giral dan kuasi, karena uang giral hanya diciptakan oleh bank sentral itu sendiri. Dalam dunia perbankan ada istilah penggandaan uang atau money multiplier, di mana jika ada seorang masyarakat yang menabungkan uangnya kepada bank umum, maka untuk memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut dan dapat profit untuk badan usahanya, bank memberlakukan spread atau yang disebut dengan rentang perbedaan antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, di mana bunga pinjaman berada di atas bunga simpanan untuk mendapatkan laba dan memberikan bunga kepada nasabah penyimpan uang. Untuk melindungi konsumen agar bunga pinjaman tidak terlalu besar sehingga membebankan nasabah peminjam uang pada bank umum, bank sentral memberlakukan Reserve Requirement atau GWM, Giro Wajib Minimum, atau yang biasa kita kenal di Bank Indonesia adalah istilah BI Rate, di mana nilai ini sebagai acuan dalam penggandaan uang. Naik turunnya nilai pelipat ganda tergantung pada 3 hal, yaitu currency ratio, time and saving deposit ratio, dan reserve ratio. Currency ratio dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan uang kartal dan giral, seperti biaya penggunaan uang giral, kenyamanan, dan keamanan. Time and savings deposit ratio yang dipengaruhi oleh perilaku manusia, meliputi biaya relatif, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan. Reserve ratio atau cadangan uang, besar kecilnya cadangan uang bank bergantung pada ketentuan otoritas moneter dan likuiditas. Faktor yang mempengaruhi uang yang beredar. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi multiplier uang, yaitu faktor determinan uang itu sendiri, antara lain biaya penggunaan uang giral, kenyamanan dan keamanan, biaya relatif yaitu suku bunga, pendapatan masyarakat, kemajuan layanan sektor perbankan, ketentuan otoritas moneter, dan keperluan bank akan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer terkait dengan perubahan transaksi keuangan masyarakat yang tercermin pada neraca otoritas moneter, baik dari sisi uang primer ataupun pasiva, maupun pada mempengaruhi uang primer atau aktiva.
Pada komponen neraca otoritas moneter, jumlah uang primer yang beredar sangat dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi suatu negara seperti ekspor, impor, dan aliran modal, perkembangan dan mekanisme di bidang perkreditan, serta manajemen perencanaan pemerintah yang tercermin pada anggaran belanja pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peredaran uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat, suku bunga, kewajiban pemerintah, dan otoritas moneter. Alat kebijakan moneter yang digunakan pemerintah dalam mengawasi kegiatan ekonomi, bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui komposisi dana cadangan yang merupakan alat kebijakan moneter adalah pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif, dan moral suasion. Pengendalian kredit umum terdiri dari 3, yaitu Serper Recruitment Policy, Open Market Operation, dan Red Zone Trade Policy. Pengendalian kredit selektif dapat positif maupun negatif. Pengendalian negatif menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian positif menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Kebijakan moral suasion merupakan metode untuk menghimbau para bankir dan pengusaha untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan Bank Sentral. Kebijakan moneter yang digunakan di Indonesia adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskon, giro wajib minimum, dan moral suasion. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemeran pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya. Mencapai tujuan tersebut, Bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesepakatan kerja penuh, dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Nah, oke, selanjutnya yaitu regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang pertama yaitu membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum tahu atau tidak terrealisasikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan keuangan negara, dan yang ketiga yaitu mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu menaikkan neraca perdagangan agar negara Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Penyebab terjadinya kebijakan moneter terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu mulai mata uang benar-benar di bawah, semua harga naik yang bisa disebut inflasi karena naik secara terus-menerus. Dan juga para investor yang seharusnya berinvestasi kepada negara, tapi memilih untuk berinvestasi dengan luar negeri. Itu semua membuat
negara jatuh perekonomiannya karena tidak ada pemasukan dari investor. Nah, fungsi kebijakan moneter yang pertama yaitu mempertahankan musim berinvestasi. Yang kedua, memperoleh dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, memperbaiki dan menjaga kondisi neraca tetap stabil. Yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang keenam, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir, menurunkan inflasi. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.